Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok I mata kuliah Akuntansi Biaya untuk Manajemen kelas MJ20H ingin mempresentasikan hasil analisa UMKM Dessert Box Bittersweet by Najla. Sebelum saya melanjutkan ke topik pembahasan, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok I, yaitu ada saya sendiri, Syarif Hidayatullah, selanjutnya ada Kak Ulfa Hemi Ristiana, kemudian ada Kak Suci Sabila, selanjutnya ada Kak Mentari Friska Alivia, dan yang terakhir ada Kak Adebito Andrea. Namun untuk Kak Adebito Andrea tidak bisa mengikuti presentasi ini dikarenakan mengalami musibah kecelakaan. Kita doakan semoga Kak Adebito lekas diberikan kepulihan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menganalisa aspek biaya produk, margin, dan juga prospek kedepannya untuk UMKM Dessert Box Bittersweet by Najla. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Kak Mentari. Silakan Kak Mentari. Ya, perkenalkan nama saya Mentari Friska Alivia. Saya akan menjelaskan UMKM Bittersweet by Najla. Bittersweet by Najla ini adalah bisnis makanan penutup yang biasa dikenal dengan dessert. Bittersweet ini memiliki 40-50 varian produk yang beragam, mulai dari kue, puding, hingga minuman. Untuk kue ada banyak jenisnya, dari Black Forest Dessert Box, Red Velvet Dessert Box, hingga Turkish Dessert Box. Adapun minumannya boba milk tea, dan Thai tea. Dessert box Bittersweet ini dikemas dalam bentuk box berukuran 10 x 10 cm dan diklaim merupakan pelopor dessert box di Indonesia. Dalam sehari, produk Bittersweet ini terjual bisa mencapai 1000 box. Oleh karena itu, omset yang didapat kurang lebih dari 20 juta per bulan. Untuk ingredients-nya biasa dipakai untuk bahan-bahan premium, 90% bahan impor dan 10%-nya lokal. Untuk coklatnya diimpor dari Belgia, tepungnya dari Jepang, dan whipped cream-nya dari New Zealand. Untuk jenis biaya produksi terdiri dari 4, yaitu biaya material langsung atau direct material, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor, biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead, yang keempat, biaya tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor. Untuk biaya material langsung atau direct material adalah biaya bahan baku yang bersentuhan langsung dengan produk yang akan diproduksi dan nominal yang timbul cenderung mudah ditelusuri. Untuk dessert box ini biasanya menggunakan bahan baku Oreo, mentega, susu cair, tepung, agar-agar plain, whipped cream, coklat, atau biskuit Lotus. Nah, untuk biaya dari keseluruhan bahan baku tadi ada 201.600 dibagi untuk 4 box, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu box dessertnya adalah 50.400. Nah, karena dalam sehari produk Bittersweet bisa terjual mencapai 1000 box, maka 50.400 dikali 1000 box, menghasilkan total direct materialnya sebesar 50.400. Untuk slide selanjutnya bisa dibantu oleh Kak Ulfa. Baik, terima kasih Kak Mentari. Perkenalkan, nama saya Ulfa Hemi Ristiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya tenaga kerja langsung atau direct labor. Biaya tenaga kerja langsung adalah upah, tunjangan dan asuransi yang dibayarkan kepada pegawai yang terlibat langsung dalam jalannya proses memproduksi barang. Tenaga kerja pegawai di dapur yaitu berjumlah 4 dengan gaji per bulannya 2.300.000 dan total yang dikeluarkan yaitu 9.200.000. Biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead. Biaya overhead pabrik atau BOP adalah biaya yang secara tidak langsung berkaitan dengan aktivitas pabrik dan terjadi ketika memproduksi suatu produk, yaitu ada jenis biaya per bulan, listrik dan air, sewa gedung, advertising. Dengan harga yang masing-masing listrik dan air per bulannya 1 juta, sewa gedung per bulannya 3 juta, dan advertising 800.000. Untuk biaya tenaga kerja tidak langsung atau manufacturing
overhead, tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pegawai yang tidak terlibat langsung dalam proses produksi, yaitu tenaga kerja karyawan toko dengan jumlah 4 orang dengan gaji per bulan 2 juta dan totalnya 8 juta. Rumus biaya produksi ialah biaya produksi sama dengan biaya material langsung, ditambah biaya tenaga kerja langsung, ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung, ditambah biaya overhead pabrik, yaitu biaya produksi dessert box bittersweet 50.400.000 ditambah 9.200.000 ditambah 4.800.000 ditambah 8 juta. Dengan total biaya produksi per boxnya sama dengan 72.400.000 dibagi 1.000, yaitu 72.400 per box. Selanjutnya dijelaskan oleh Kak Suci. Oke, terima kasih Kak Ulfa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Sabila, akan mempresentasikan tentang margin laba kotor, margin laba bersih, dan margin laba operasional. Yang pertama, margin laba kotor adalah margin menggunakan perhitungan yang sederhana karena tidak melibatkan utilitas dan biaya lainnya. Fungsi perhitungan ini untuk mengetahui produk mana yang memiliki keuntungan dan tidak. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu total pendapatan dikurangi HPP dibagi dengan total pendapatan dikali 100%. Untuk produk bittersweet, total pendapatannya 72.400 dikurangi HPP 50.400 dibagi total pendapatan 72.400 dikali 100% sehingga menghasilkan margin kotor sebesar 27%. Selanjutnya ada margin laba bersih. Nah, ini digunakan untuk mengetahui keuntungan yang diraih perusahaan selama waktu tertentu. Perhitungan pada margin ini dikurangi dengan biaya utilitas lainnya seperti pajak, sewa, investasi, dan lain-lain. Untuk rumusnya adalah total pendapatan dikurangi HPP, dikurangi biaya operasional, dikurangi biaya pajak, dikurangi biaya lain-lain, dibagi total pendapatan dikali 100%. Untuk produk bittersweet, di sini ada total pendapatan 72.400 dikurangi HPP 50.400 dikurangi biaya operasional 1 juta, dikurangi biaya pajak 1.500.000 dikurangi biaya lain-lain 100.000 dibagi total pendapatan 72.400 dikali 100%. Sehingga menghasilkan margin bersih sebesar 26%. Dan yang terakhir ada margin laba operasional. Perhitungan margin laba operasional ini bertujuan untuk menghitung keuntungan perusahaan dari hasil pendapatan dengan biaya operasional yang mencakup semua total penjualan, utilitas, administrasi, dan lain-lain. Tetapi perhitungan ini tidak termasuk pajak, utang, dan biaya lain di luar operasional. Untuk rumusnya yaitu total pendapatan dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Nah, untuk produk bittersweet ini total pendapatannya 50.400 dibagi dengan pendapatan operasional 72.400 dikali 100% sehingga menghasilkan laba operasional sebesar 69%. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Syarif. Baik, terima kasih Kak Suci. Selanjutnya, prospek ke depannya Dessert Box Bittersweet by Najla. Dilihat dari profit yang sudah ada, prospek bisnis Dessert Box Bittersweet by Najla ini sangat menjanjikan karena margin laba kotor yang didapat untuk satu dessert box adalah sebesar 26% dan untuk margin laba bersih sebesar 27%. Untuk kedepannya kami mengharapkan bisnis bisa lebih banyak dikenal orang dan disukai semua kalangan, serta diminati oleh pasar. Saat ini agen reseller bittersweet berjumlah kurang lebih sekitar 40 yang tersebar di berbagai kota. Seiring berjalannya waktu, bittersweet akan terus melebarkan sayap dengan terus berinovasi, menghadirkan berbagai varian menu baru.
Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat dan bisa membantu untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.